Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Restu Anisya dari kelas 3C dengan NIM 2920183357. Di sini saya akan menampilkan video implementasi yaitu pendidikan kesehatan pada Nona N dengan diagnosa medis dysminor. Selamat menyaksikan. Masuk fase pre-interaksi di mana perawat telah mempersiapkan alat yaitu slide PPT dan juga leaflet. Perawat telah mempersiapkan diri perawat telah mempersiapkan lingkungan, perawat siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Nona N. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti dari kegiatan kita yang kemarin ya, karena Nona N mengeluhkan dysminor atau nyeri haid. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan kompres hangat, juga sudah melakukan terapi herbal dengan minum kunyit asam. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Nona N tentang macam-macam manajemen nyeri non farmakologi. Tujuannya agar Nona N tahu tindakan apa saja yang bisa dilakukan saat nyeri itu dengan tindakan non farmakologi atau tindakan tanpa obat. Langsung saja ke materi. Sebelumnya saya memerlukan waktu kurang lebih 5-10 menit ya. Nah, langsung kita mulai saja ya. Untuk pengertian dari dysminor sendiri yaitu nyeri haid yang merupakan suatu gejala dan juga bukan suatu penyakit. Jadi dysminor itu normal dan itu bukan suatu penyakit. Dysminor yang berat itu biasanya saat nyeri haid yang kita rasakan itu disertai dengan mual, ada muntah, bahkan diare, pusing, dan juga nyeri kepala, dan terkadang ada yang sampai pingsan. Tapi sebenarnya itu bukan suatu penyakit. Selanjutnya, pengertian nyeri itu sendiri yaitu sensasi ketidaknyamanan yang dirasakan yang bersifat individual. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Seperti kemarin saat saya tanya hari Senin itu kan Nona N mengeluhkan rasa nyerinya itu di skala 7. Saat saya beri angka 1 sampai 10, Nona N menyebutkannya angka 7. Nah, mungkin di saya saat nyeri seperti itu tidak sampai angka 7, mungkin hanya 6 atau bahkan saya rasa 9. Itu jadi sifatnya individual. Selanjutnya, untuk manajemen nyeri non farmakologi sendiri yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau menghilangkan nyeri dengan pendekatan non farmakologi. Pendekatan non farmakologi sendiri nanti ada teknik-tekniknya. Yang pertama ada teknik relaksasi, ada teknik distraksi, dan juga ada teknik kompres. Untuk yang pertama tadi terapi relaksasi. Terapi relaksasi itu sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kendali dan juga percaya diri, mengurangi rasa stres, serta mengurangi nyeri. Nah, nanti teknik relaksasi ada 4 macam. Ada latihan nafas dalam, ada relaksasi otot progresif, ada meditasi, dan juga visualisasi. Nah, untuk teknik yang akan saya ajarkan saat ini, untuk teknik relaksasi yang paling mudah adalah latihan relaksasi nafas dalam. Jadi nanti kita tinggal duduk biasa, lalu kita ambil nafas dari hidung, lalu dihembuskan dari mulut. Seperti itu namanya teknik relaksasi nafas dalam. Yang selanjutnya yaitu ada terapi distraksi. Nah, terapi distraksi ini merupakan metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian kita pada hal-hal lain, sehingga pasien itu lupa dengan nyeri yang kita rasakan. Jadi yang tadinya nyeri lalu kita lakukan teknik distraksi ini akan menjadi lupa dengan nyeri yang dirasakan. Nah, nanti macam-macam teknik distraksi sendiri ada 4. Yang pertama ada visual. Visualisasi itu nanti jadi penglihatan. Nah, kan nanti kita melihat TV misalnya, kita fokus melihat TV, nanti diharapkan kita akan lupa dengan nyeri yang kita rasakan. Selanjutnya ada teknik distraksi yang kedua, pendengaran. Nah, di sini nanti yang biasa dilakukan adalah kita mendengarkan musik. Nah, saat mendengarkan musik itu kita harus fokus pada irama dan juga liriknya. Jadi saat kita fokus dengan irama dan juga liriknya itu diharapkan kita lupa pada nyeri yang kita rasakan. Yang
Tiga, selanjutnya ada teknik intelektual. Nah, contohnya itu mengisi teka-teki silang. Tapi saat kita sedang nyeri berat ya kan kurang efektif kalau kita melakukan teknik yang intelektual. Nah, mungkin yang bisa dilakukan itu yang visual tadi dengan menonton TV atau melihat video di YouTube, dan juga ada teknik pendengaran tadi yang kita bisa lakukan dengan mendengarkan musik begitu. Selanjutnya ada teknik imajinasi terbimbing. Nah, di sini maksudnya kita akan membayangkan. Jadi nanti yang dilakukan seperti meditasi ya, kita berdiam diri lalu memejamkan mata dan kita membayangkan, fokus kita itu membayangkan kepada hal-hal yang kita senangi. Hal-hal yang kita senangi, misalnya kita sedang pergi ke pantai lalu kita mendengarkan desiran angin, merasakan desiran angin, dan juga merasakan mendengarkan suara ombak seperti itu. Itu namanya teknik imajinasi terbimbing. Lalu yang terakhir nanti kita bisa lakukan kompres hangat. Nah, menurut saya dari kedua teknik tadi yang paling efektif adalah prinsip kompres hangat ini, karena bisa kita lakukan langsung di sumber nyerinya. Terapi panas ini mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area yang memungkinkan dapat menurunkan nyeri. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu untuk alat yang digunakan itu ada gambar seperti ini ya, Mbak. Gambarnya seperti ini, tapi kan kalau kita di rumah mungkin nggak ada ya alat seperti ini. Kita bisa gunakan botol yang kaca itu nanti diisi air hangat, terus dilapisi handuk atau dilapisi waslap gitu, lalu kita tempelkan ke area yang nyeri seperti itu. Teknik ini nanti bisa dilakukan kurang lebih 10-15 menit atau senyamannya kita. Kapan kita sudah merasa rileks bisa dihentikan, atau kalau tidak airnya sudah dingin nanti bisa diganti seperti itu. Saya rasa penjelasan saya tentang macam-macam manajemen nyeri cukup. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Nah, ini di sini saya memiliki leaflet. Nanti apabila Mbak ada yang lupa begitu, nanti bisa lihat di leafletnya, bisa untuk mengingat-ingat, dipelajari kembali ya Mbak. Ya, semoga lekas sembuh nyerinya. Saya permisi. Iya. Perawat telah selesai melakukan tindakan, didapatkan hasil data subjektif, pasien mengatakan paham tentang penjelasan perawat. Data objektifnya, pasien tanpa kooperatif. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.